Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Aidil Adhalik Tamrin, NIM E1S1200078. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal UAS yang dibuat sendiri. Yang pertama itu tentang nested if. Nested if itu merupakan program atau struktur yang terdapat if di dalam if. Langsung saja kita buat. Yang pertama itu kita buat namanya uas1.html. Kita buat programnya HTML. Kita buat strukturnya HTML5. Kita ganti judulnya menjadi nested if. Selanjutnya di body kita buat heading 1 dulu untuk membuat judulnya itu nested if. Di nested if ini saya akan menentukan harga tiket untuk pemesanan online di Disneyland. Itu menentukan harga tiket online Disneyland. Kita kasih di tengah, kita center agar program ini, agar tampilannya itu ke tengah. Misalnya kita lihat ini kurang lebih tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan buat untuk dalamnya center. Kita buat pertama itu formnya. Kemudian kita buat table tr, lalu td-nya itu kita buat untuk pilihannya di dalam kolomnya itu. Yang pertama untuk misalkan dalam tabelnya itu kita mau memasukkan pilihan untuk pilihan Disneyland mana yang kita mau kunjungi. Selanjutnya itu untuk memilih kategori tiketnya. Misalkan nanti yang saya mau masukkan itu ada gold, silver, dan bronze. Yang kedua itu kita memilih kategori usia. Selanjutnya yang terakhir itu harga tiket. Selanjutnya kita buat terbaru lagi. Dimana untuk kolom pertamanya itu kita misalkan kita isi dengan pertama Disneyland Tokyo. Kategori tiketnya itu kita pakai misalkan bronze.
Untuk kategori usianya, misalkan yang pertama itu anak-anak. Misalkan itu rentan usianya dari 4 tahun sampai dengan 11 tahun. Yang terakhir harga tiketnya itu misalkan itu ada kisaran 300.000 sampai dengan 500.000 rupiah. Ini berapa ya, 500. Untuk tabel keduanya, kolom keduanya kita copy paste. Misalkan ini yang kedua itu Disneyland Paris. Untuk kategori tiketnya itu misalkan sini silver. Kategori usianya remaja. Misalkan kisaran 12 tahun sampai dengan 17 tahun. Itu kisaran harganya kita mulai dari misalkan 700.000 sampai dengan 900.000. Untuk kolom terakhir itu misalkan di sini Hong Kong, di sini emas, gold, karena bahasa Inggris kita sesuaikan. Dan atas di sini kategorinya itu dewasa. Misalkan rentan usianya itu dari 18 tahun sampai dengan misalkan 40 tahun. Di sini tiketnya itu 1 juta sampai 1.200.000. Jadi kita coba dulu lihat hasilnya. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu. Supaya lebih indah, di sini kita beri border agar supaya bentuk tabel garis ya ini. Selanjutnya kita lanjut. Selanjutnya itu kita buat untuk yang pertama itu label untuk masukkan pilihan Disneyland-nya. Di sini untuk pilih Disneyland. Selanjutnya di baris kedua itu misalkan kita select name-nya itu pilih Disneyland. Untuk ID-nya itu sama, pilih Disneyland. Selanjutnya kita buat option-nya. Untuk option value pertama itu kita buat untuk masukkan pilihan Disneyland. Ini kita copy karena kurang lebih sama. Untuk value pertama itu kita masukkan, jadi ini Disneyland
Tokyo. Itu yang kedua itu Disneyland Paris. Disneyland Hong Kong. Ini untuk value kedua, ini value 3. Kita coba lihat tampilannya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Masukkan pilihan Disneyland. Di sini sudah ada Disneyland Tokyo, Paris, dan Hong Kong. Selanjutnya kita buat lagi untuk membuat kategori tiket. Label untuk kategori, ini untuk pilih kategori tiket. Kita buat seperti yang di atas. Untuk select name-nya itu kategori, untuk ID-nya sama kategori. Kita masukkan untuk option value-nya yang 0 itu, masukkan kategori tiket. Kita copy paste. Untuk yang pertama itu, untuk yang bronze. Yang kedua itu silver. Kita ganti 2, dan yang ketiga gold. Setelah itu kita buat untuk kategori usianya lagi. Untuk memilih usia, kita buat labelnya, label untuk usia. Ini masukkan usia. Masukkan usia. Untuk selanjutnya itu input tipenya. Input tipenya itu kita berupa number dengan name, usia, dan ID-nya juga usia. Selanjutnya untuk jumlah tiketnya. Kita masukkan label. Label untuk jumlah, untuk jumlah tiket. Untuk input tipenya itu berupa number juga. Number
dengan name-nya jumlah, ID-nya juga jumlah. Kita coba lihat dulu. Ini kita coba buat supaya bentukannya itu menurun. Kita selesaikan dulu untuk button submit-nya. Di sini untuk tipenya itu submit dengan name-nya button submit, value-nya itu harga tiket. On klik, itu total harga. Kita coba lihat, kita buat coba kita lihat, kurang lebih bentukannya seperti ini, sudah terurut ke bawah. Selanjutnya itu kita buat untuk JavaScript-nya. Sini kita hubungkan dulu dengan JavaScript-nya. Itu dengan script uas1.javascript. Kita buat JavaScript-nya. Oke, selanjutnya kita buat untuk JavaScript-nya. Yang pertama itu function untuk total harga. Kita masukkan variabelnya untuk pilih Disneyland. Pilihan Disneyland itu dokumen .get element by ID untuk pilih Disneyland. .value. Kita hapus ini, kita ganti dengan value. Ini kita copy paste untuk variabel kategori, usia, dan jumlah. Sini kita tinggal ganti di sini untuk kategori tiket. Di sini juga kita ubah dengan kategori. Di sini untuk usia,
Dan yang terakhir untuk jumlah. Ini juga kita ganti dengan jumlah. Selanjutnya kita masuk di pengkondisian. If-nya yang pertama itu jika if pilih Disneyland itu sama dengan 1, maka kondisinya itu yang pertama jika kategori sama dengan bronze atau perunggu itu, maka kita masuk lagi ke pengkondisian if jika untuk usia itu lebih besar atau sama dengan tadi untuk anak-anak 4 tahun dan usia lebih kecil atau sama dengan 11 tahun. Lebih kecil atau sama dengan 11 tahun itu pengkondisian lagi untuk variabel harganya itu sama dengan 300.000 dikali dengan jumlah tiketnya. Untuk else-nya untuk variabel harganya itu sama dengan 500, sama dengan juga dikali dengan jumlahnya. Terus kita masuk ke else-nya itu untuk alertnya itu kategori untuk jika yang kita pilih tidak ada, itu kategori yang Anda masukkan salah. Selanjutnya itu untuk else yang kedua, else if-nya itu untuk pilihan Disneyland sama dengan 2. Dan sama dengan 2, kita masuk ke pengkondisian juga kategori, itu kategorinya silver. Kita masuk ke pengkondisian usia jika usianya itu lebih besar atau sama dengan 12 tahun untuk remaja tadi dan usia lebih kecil atau sama dengan 17 tahun, maka untuk variabel harganya itu sama dengan 700.000 dikali dengan jumlah dan untuk else-nya variabel harga sama dengan 900.000. Untuk alertnya itu sama, kita tinggal copy paste. Selanjutnya untuk else yang terakhir, itu kita langsung masuk ke kategori. Jika kategori sama dengan gold, dan usia masuk ke
kondisian usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan usia lebih kecil atau sama dengan 40 tahun, itu maka variabel harganya sama dengan 1 juta. Sambil juga dikali dengan jumlah ini untuk else-nya. Oke, di sini salah tanda. Terus ini. Untuk else-nya variabel harganya itu sama dengan 1.200.000. Untuk else-nya sama, Alex. Yang memasukkan itu salah. Selanjutnya kita masukkan untuk totalnya, total harga tiket yang harus dibayar. Itu adalah ditambah dengan harga. Titik koma. Kurang lebih untuk JavaScript-nya ini kita langsung coba misalkan ini kita masukkan untuk pertama itu Disneyland Tokyo. Untuk tiketnya misalkan kita mau untuk yang bronze, usianya misalkan ini kita masukkan usia 7 tahun. Tiket yang kita beli itu misalkan 3 jam sih, itu harga tiketnya masih ada yang salah di JavaScript-nya. Kita coba perhatikan. Rupanya ini typo. Ya. Selanjutnya kita langsung lihat untuk misalkan kita mau ke Disneyland Tokyo,
Untuk kategori tiketnya itu bronze. Usianya misalkan anak umur 7 tahun dan jumlah tiketnya itu 3. Yang harus dibayar adalah 900.000. Ini tiketnya itu 300.000 dikali dengan 3. Coba kita misalkan lagi mau ke Hong Kong dengan tiketnya itu misalkan kita mau silver. Usianya itu misalkan 15 tahun dan tiketnya itu 2. Yang harus kita bayar adalah 2.400.000. Selanjutnya itu kita langsung ke soal UAS yang kedua, yaitu tentang, kita buat dulu, UAS yang kedua itu tentang nested loop atau perulangan. Kita langsung buat untuk strukturnya HTML5. Ini kita ganti judulnya dengan nested loop. Untuk bodinya itu misalkan di sini kita mau kita center dulu supaya ke tengah. Langsung kita buat dulu untuk judulnya itu nested loop. Di nested loop itu di sini saya akan membuat pola untuk membentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Kita coba lihat open di live server ini, itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita coba untuk membuat itu supaya tidak terlalu kecil, misalkan sini kita ganti. Kita langsung buat JavaScript-nya. UAS 2.javascript. Kita hubungkan dulu dengan script UAS 2.javascript. Sudah terhubung, kita langsung membuat JavaScript-nya. Itu dengan function loop di mana ada variabel ulangi itu sama dengan confirm. Di sini kita buat apakah Anda ingin mengulangi. Dan untuk variabel counter sama dengan 0. Kita masuk ke perulangannya. Di sini kita akan menggunakan while ulangi. Situ kita masukkan counter, counternya yang variabel pola sama dengan
Di sini polanya kita akan membentuk segitiga siku-siku dengan menggunakan pola ini, simbol dolar. Dot repeat menggunakan counter ditambah dengan BR. Selanjutnya ada dokumen dot write, dan itu adalah counter lagi, counter ditambah dengan polanya. Kemudian kita ulangi lagi, dan konfirmasi apakah Anda ingin mengulangi kurang lebih JavaScript-nya seperti ini. Kita langsung coba kita lihat kembali hasilnya. Kita live rupanya kita lupa membuat untuk button inputan sininya. Itu kita masukkan input tipenya itu submit dengan value kan untuk menampilkan dengan on kliknya itu loop. Kita coba lihat untuk menampilkan pola. Di sini kita klik untuk jumlah yang akan muncul itu tergantung dari berapa kali kita mengulanginya. Misalkan kita 1 dulu, itu akan muncul 1 kali. Jika kita ulang, kita coba ulang, misalkan 3 kali, 1, 2, 3, akan tampil 3. Begitupun seterusnya. Misalkan kita ingin membuat siku-siku secara sempurna, itu misalkan kita buat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan menampilkan 10 pola. Selanjutnya itu kita masuk ke array UAS 3. Array, kita masuk ke array itu tipe data untuk mengumpulkan tipe data yang sama. Array itu gunanya untuk mengumpulkan tipe data yang sama. Kita langsung buat strukturnya HTML5. Di sini untuk
array. Kita ganti judulnya menjadi array. Ini kita buat center supaya ke tengah. Di sini kita langsung kita gabungkan dengan JavaScript-nya. Kita langsung buat script. Untuk yang pertama, variabel array-nya dengan number. Prompt untuk di sini array yang pertama ini saya akan membuat untuk memasukkan data array. Masukkan banyak data. Data array. Selanjutnya ada variabel nilai. Selanjutnya kita membuat for-nya untuk variabel i sama dengan 0. Kita buat pengkondisian di sini. Misalkan i lebih kecil dari nilai leg, kemudian i++. Kemudian nilai untuk nilai i-nya sama dengan number untuk prompt ini kita hapus dulu untuk prompt-nya itu. Prompt untuk memasukkan nilai array. Kemudian untuk dokumen written untuk data ke i adalah untuk nilai i. Ini untuk memasukkan array yang pertama ini. Kita masukkan dulu array-nya.
Kurang-kurangnya masih ada yang salah. Kita coba lihat kembali. Kita coba lihat yang mananya yang salah ya. Untuk coba kita lihat lagi. Sudah muncul. Pertama, misalkan kita masukkan banyaknya datanya itu misalkan 5. Kita masukkan nilainya, yang pertama itu 3, yang kedua 6, yang kedua 8, 2 0. Selanjutnya akan muncul datanya. Ini untuk menampilkan data array. Selanjutnya itu kita akan membuat untuk setelah datanya yang dimasukkan, kita coba untuk membuat data yang dimasukkan itu dijumlahkan ke semuanya. Variabel jumlah untuk jumlah array sama dengan 0. Dokumen dot written br untuk ini untuk jumlah nilai array. Kemudian ada for untuk variabel i sama dengan 0. Kita masukkan ke pengkondisian lagi. I lebih kecil dari nilai dot length i plus plus. Dokumen dot written untuk nilai i ditambah dengan selanjutnya untuk jumlah array sama dengan jumlah array ditambah dengan nilai i-nya. Nilai i. Kemudian untuk if-nya i sama dengan i lebih kecil dari r kurang 1. Untuk dokumen dot written
Kurang lebih begini untuk menampilkan jumlah. Coba kita langsung lihat di live server. Misalnya kita masukkan datanya itu 5. Yang pertama itu 3, yang 7, 9, 4, dan 1. Kita coba lagi. Kayaknya ada yang salah. Misalkan sini 3 datanya, misalkan 5, 7, dan 3. Kita coba lihat lagi. Kita masukkan dulu untuk jumlahnya. Kita belum masukkan untuk penjumlahannya. Dokumen.written untuk di sini untuk masukkan jumlahnya, tambah jumlah array. Sudah, kita langsung lihat. Misalkan masukkan datanya 5, misalkan 6, 3, 5, 9, 1. Sudah terjumlahkan untuk jumlah nilai array-nya dari kelima data ini adalah 24. Dan yang terakhir itu kita coba membuat rata-ratanya. Kita masukkan variabel rata-rata untuk jumlah array, rata-rata jumlah array dibagi dengan nilai like. Dokumennya kita masukkan dokumen .written rata-rata nilai array adalah ditambah dengan jumlah array ditambah lagi dengan kita bagi dengan nilai .like. Kita coba lihat. Rupanya ada lagi yang salah. Kita langsung lihat lebih teliti lagi. Coba kita lihat apa kesalahan dari program yang kita buat. Rupanya di sini belum selesai. Di sini kita tambahkan lagi dengan di sini masih ada di sini. Ditambah dengan
rata. Kita coba lihat, misalkan banyak datanya itu 5, nilainya misalkan 6, 3, 6 lagi, 9, 2. Nah, sini kita sudah, pertama itu kita memunculkan datanya. Banyak datanya itu ada 5, yang pertama 6, 3, 6, 9, dan 2. Langsung kita jumlahkan keseluruhannya dengan jumlah nilai array. 6 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 2 sama 24. Dan yang terakhir itu kita munculkan rata-rata nilainya. 26 dibagi dengan banyak datanya itu 5 sama dengan 5,2. Baik, itulah tadi penjelasan dan proses pengerjaan saya mengenai soal-soal UAS yang saya buat dan kerjakan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.